نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Khani fillah azani wa azakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dari kajian akidah, kajian yang berkaitan dengan keyakinan setiap orang muslim, yang mana sebelumnya kita telah menyelesaikan kitab Al-Wajibatul Mutahattimatil Ma'rifatu ala kulli muslim wa muslimah, kewajiban-kewajiban yang harus diketahui oleh setiap orang muslim, laki-laki maupun perempuan. Sekarang kita lanjutkan di pembahasan dari kitab yang lain, yakni kitab yang akan kita bacakan adalah kitab Syarhu Ushul Sittah, kitab tentang penjelasan 6 landasan, penjelasan 6 dasar, yang mana di dalamnya kita akan mengetahui berbagai macam penjelasan-penjelasan yang penting berkaitan dengan kehidupan beragama kita. Dimulai dari pembahasan masalah akidah, kemudian juga pembahasan masalah persatuan, kemudian pembahasan masalah wajibnya mendengar dan taat kepada waliul amr, penjelasan tentang ilmu dan ulama, fiqh dan juga fuqaha, penjelasan tentang wali-waliullah, dan juga bantahan-bantahan terhadap syubhat yang mana syaitan itu meletakkan agar supaya kaum muslimin meninggalkan Al-Quran dan juga Sunnah. Ini global dari pembahasan kita dalam Ushul Sittah. Langsung kita masuk ke pembahasan di awal kitab. Qala al-muallif Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, berkata Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala di dalam Ushul Sittahnya, di dalam muqaddimahnya, beliau menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, min a'jabil ujjab wa akbarul ayatid dalati ala qudratil malikil ghallab sittati usulin bayyanaha Allah ta'ala bayanan wadihan lil awam فاق ما يظن الظانون ثم بعد هذا غلط فيها كثير من الأذكياء العالم وأقلاء بني آدم إلا أقل القليل. Beliau menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Min a'jabil ujjab, termasuk di antara perkara yang sangat menakjubkan,
wa akbarul ayati dalati ala qudratil malikil ghallab, dan juga termasuk di antara tanda-tanda yang paling besar yang menunjukkan atas kekuasaan Raja yang Maha Perkasa, yakni Allah Subhanahu wa taala, sittati usulin, yaitu ada 6 fondasi, ada 6 landasan, ada 6 dasar. Bayanaha Allah taala bayanan syafi'an, bayanan wadihan, yang mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas. Wadihan lil awam, sangat jelas bagi orang-orang yang awam sekalipun, ya. Orang yang awam sekalipun, faqa ma yadhunnu dhannun, melebihi dari prasangka orang-orang yang menyangka. Ini penjelasan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ini penjelasan yang sangat jelas. Sehingga orang awamnya pun bisa menerima, tidak sebagaimana prasangka orang-orang yang menyangka. Thumma ba'da hadha, kemudian setelah ini, ghalita fiha katsirun min al-adhiya'il 'alami wa uqala'i bani Adam. Kemudian setelah itu banyak di antara adhiya'il 'alam, banyak di antara orang-orang yang cerdas di alam semesta ini, wa uqala'i bani Adam, dan juga orang-orang yang berakal dari kalangan bani Adam, ghalita, banyak yang terjadi pada mereka kesalahan. Illa aqallul qalil, kecuali sedikit sedikit di antara mereka yang tidak terjadi padanya kesalahan. Nah, ini muqaddimah yang beliau rahimahullahu taala sebutkan di dalam kitabnya sebelum beliau menyebutkan tentang 6 landasan utama yang harus kita ketahui di dalam kehidupan kita. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam syarahnya, beliau menjelaskan tentang perkataan muallif. Terlebih dahulu beliau menyatakan, yakni menjelaskan tentang basmalah yang muallif rahimahullahu taala sebutkan di dalam kitabnya tersebut. Qaluhu bismillah, ucapan muallif bismillah di awal kitabnya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Di sini bismillah, ibtada al-muallifu rahimahullahu taala kitabahu bil basmalati iqtida'an bi kitabillahi azza wa jalla. Muallif rahimahullahu taala mengawali kitabnya dengan bacaan basmalah, yakni bismillahirrahmanirrahim. Ini iqtida'an bi kitabillah, dalam rangka untuk berqudwah, dalam rangka untuk mentauladani, mencontoh kitabullah azza wa jalla, fa innahu mabdu'un bil basmalati, karena kitabullah itu diawali dengan basmalah. Kita tahu Al-Quran yang merupakan kalamullah, kitabullah, diawali dengan basmalah. Oleh karena itu tentunya bismillah ini di dalam melaksanakan aktivitas yang baik ini merupakan amalan yang disunnahkan. Ketika kita mau membaca Al-Quran, membaca basmalah terlebih dahulu. Mau belajar membaca basmalah terlebih dahulu. Nah, maka di sini merupakan apa yang disyariatkan, karena ini sebagai bentuk iqtidaan bi kitabillah, berqudwah, mengambil contoh kitabullah azza wa jalla, karena kitab tersebut, yakni kitabullah Al-Quran, diawali dengan basmalah. Ini alasan yang pertama kenapa beliau mengawali dengan bismillah, yakni iqtidaan bi kitabillah, sebagai bentuk mentauladani kitabullah. Alasan yang kedua, beliau menyatakan waqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai bentuk iqtida, sebagai bentuk mengambil qudwah, mengambil contoh terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu yabda'u kutubahu wa rasailahu bil basmalati, karena beliau sallallahu alaihi wasallam mengawali kitab-kitabnya, mengawali risalah-risalahnya, tulisan-tulisannya, surat-suratnya, yakni dengan basmalah. Sebagai contoh, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam yakni mengirimkan surat kepada para pembesar dari kalangan raja-raja Persia, raja-raja Romawi, demikian pula para pembesar Quraisy, Rasulullah menulis suratnya dengan mengawali bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad ila Qaisar. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad kepada Qaisar. Ini surat yang beliau tulis awali dengan bismillah. Maka di sini menunjukkan bahwasanya bismillah
juga termasuk di antara sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dua alasan kenapa muallif rahimahullahu taala tulis kitab ini, mengawali kitabnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wal jar wal majrur, huruf jar dan juga isim yang majrur, yakni bismi yakni ba huruf jar, ismi ini isim yang majrur, ya, muta'alliqun bi fi'lin mahdhufin muakhkhar munasibin lil maqami taqdiruhu huna bismillah aktubu. Jar dan majrur yang ada di dalam kalimat bismillah, ya, bismillah ini di sana ada keterkaitannya bi fi'lin mahdhufin muakhkharin munasibin, yakni dengan fi'il yang dihilangkan, yang diakhirkan serta yang sesuai, yang cocok. Munasibin lil maqam, yang sesuai dengan posisinya. Dan takdirnya, perkiraannya di sana ada bismillahi aktubu, dengan menyebut asma Allah aku menulis. Ini perkiraan di dalam ucapan bismillah. Wa qaddarna fi'lan li'anna al-asla fil 'amali al-af'al. Dan kami perkirakan di sana ada fi'il yang dihilangkan karena asal dalam sebuah amalan itu adalah al-af'al, yakni perbuatan. Seorang melakukan amalan, maka di sana tentunya seseorang juga melakukan perbuatan. Nah, ini jar dan majrur dan bismillah. Ya. Ini di sana ada fiil yang dihilangkan, yang diakhirkan, yang sesuai dengan posisinya di situ, sesuai dengan keadaannya. Karena di sini beliau mau menulis, maka beliau tentunya di sana memperkirakan bismillahirrahmanirrahim aktubu, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, aku menulis. Ya, menulis kitab ini. Wa qaddarnahu mu'akhkharan lil faidatain, dan kami takdirkan, kami perkirakan di sana ada fiil yang diakhirkan, yang dihilangkan, ini terdapat padanya dua faedah. Faedah yang pertama, at-tabarruku bil bada'ati bismillah ta'ala. Nah, yakni dalam rangka mencari tabarruk, mencari barokah. Mencari barokah dengan menulis kitab diawali dengan bismillah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama, faedah yang pertama. Oleh karena itu fiilnya diakhirkan. Bukan aku menulis bismillahirrahmanirrahim, tidak. Tapi bismillahirrahmanirrahim aku menulis. Maka di sini, di sana terdapat faedah ini. Yang pertama tabarruk, mencari barokah dengan mengawali tulisan, mengawali kitab, mengawali risalah dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang pertama. As-saniyatu, faedah yang kedua, ifadatul hasri. Memiliki faedah al-hasr, memiliki faedah di sana ada padanya pembatasan. Dibatasi hanyalah dengan menyebut asma Allah, bukan menyebut nama yang lain. Hanyalah dengan menyebut asma Allah aku menulis. Di sini ifadatul hasr, memiliki faedah yakni pembatasan. Lianna taqdim al-muta'alliq bihi yufidul hasr, karena mendahulukan muta'alliq yang dikaitkan ini memiliki faedah al-hasr. Nah, mendahulukan yang dikaitkan, maka di sini menunjukkan di sana ada padanya pembatasan. Nah, dengan seorang mengucapkan bismillah aktubu, maka di sana selain tadi bertabaruk dengan mengawali dengan bismillah, di sana juga ada faedah yakni membatasi. Hanyalah dengan menyebut asma Allah aku menulis, bukan menyebut nama yang lain. Ya, bukan menyebut nama yang lain, tapi menyebut hanyalah mencukupkan, yakni membatasi hanyalah dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala di dalam mengawali tulisannya di sini, di dalam mengawali kitabnya beliau di sini. Kemudian wa qaddarnahu munasiban li'annahu adullu 'ala al-muradi. Falau qulna mathalan 'indama nuridu an naqra'a kitaban bismillah nabtadi'u ma yadri bimadha nabtadi'u, lakin bismillah naqra'u adullu 'ala al-murad. Dan kami perkirakan di sana ada fiil yang munasib. Perkirakan dengan fiil yang munasib, perkirakan dengan fiil yang sesuai. Li'annahu adullu 'ala al-murad, karena hal itu menunjukkan atas apa yang dimaksud, yakni pekerjaan yang dimaksud. Falau qulna masalan, jikalau
Seandainya kita ucapkan sebagai contoh, ya, ketika kita menginginkan untuk membaca sebuah kitab, kita mengatakan Bismillahi nabtadi'u. Dengan menyebut asma Allah, kita memulai. Ma yadri bimada nabtadi. Kita tidak tahu. Nah, untuk apa kita mulai? Apakah mulai untuk bermain, bekerja, membaca, menulis? Di sini kan tentunya belum jelas. Maka di sini tentunya, ya, lakin Bismillahi naqra'u. Kalau kita mengucapkan Bismillahi naqra'u dengan mentakdirkan fi'il naqra'u, memperkirakan fi'il naqra'u, memperkirakan fi'il naktubu, ini adullu 'alal murad, menunjukkan atas apa yang dimaksud. Yang dimaksud di sini adalah dengan menyebut asma Allah, aku memulai menulis kitab ini. Ini maksud dari muallif mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim di awal kitabnya beliau. Ini baru Bismillah, penjelasan masalah Bismillah. Kemudian Allah di sini tadi Bismillah, sekarang Allah. Bismillah. Ini lafzul jalalah Allah dengan menyebut asma Allah. Ini Allah, qaluhu Allah. Lafzul jalalati 'alamun 'alal bari jalla wa 'ala. Lafzul jalalah, yakni Allah, ini adalah 'alamun 'alal bari. Salah satu nama dari Al-Bari, Zat yang Maha menciptakan. Allah itu merupakan salah satu nama dari Zat yang Maha menciptakan. Wa huwa al-ismu alladhi tatba'uhu jami'ul asma'i. Dan Allah, ya, lafzul jalalah Allah, ini adalah sebuah isim, yakni nama yang mana segala sesuatu itu mengikutinya. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Kitabun alif lam ra, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahilladzi, di sini katakan Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alif lam ra, Kitabun anzalnahu litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan dia ilaika kepadamu wahai Muhammad, litukhrijan nasa, dengan tujuan agar supaya kitab tersebut bisa mengeluarkan manusia minadh dhulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Kegelapan yakni kebodohan kepada cahaya yakni ilmu. Kegelapan yakni kepada kesyirikan kepada cahaya yakni tauhid. Kegelapan yakni bisa diartikan dengan kebid'ahan kepada cahaya ini as-sunnah. Bi'idzni rabbihim, dengan seizin Rabb kalian, dengan seizin Rabb mereka, ila siratil azizil hamid, kepada jalan Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Siapa itu Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji? Yani Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Yakni Allah. Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji itu adalah Allah yang miliknya lah. Yang hanyalah miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Seluruhnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah, lafzul jalalah Allah, ini adalah sebuah nama yang segala sesuatu mengikutinya. Karena segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Langit dan bumi Allah yang menciptakan. Seluruh makhluk Allah yang menciptakan. Oleh karena itu, Allah, lafzul jalalah itu adalah, ya, yakni sebuah nama yang mana segala sesuatu mengikutinya. Surat Ibrahim ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Nah, di sini la naqul inna lafzal jalalati Allah sifatun binaqul. Sifah, bal naqul, ya, hiya atfu bayan. Nah, kita tidak mengatakan bahwasanya lafzul jalal di sini adalah merupakan sifat. Merupakan sifat. Nah, tapi bahkan di sini bahkan kita katakan bal naqul hiya atfu bayan. Allahi di sini dengan mengkasrahkan Allahi, bukan Allahu tapi Allahi. Ini bukan sifat dari Hamidi, Al-Azizil Hamid, tapi dia itu adalah atfu bayan. Ya, ataf yang menunjukkan penjelasan. Nah, bukan sifat, tapi ataf di sini ya, ataf bayan. Li'alla yakuna lafzul jalalati tabi'atun na'ti lil man'ud. Agar supaya tidak dijadikan lafzul jalalah sebagai pengikut sebagaimana pengikutan na'at terhadap man'udnya.
Demikian. Jadi Allahi di sini bukan sebagai na'at, bukan sebagai sifat bagi mausufnya, bagi yang disifati, tapi lafzul jalal di sini Allahi dalam ayat tersebut adalah merupakan ataf bayan. Ataf bayan. Nah, ataf bayan yakni ya penggandengan tapi yang memiliki makna yakni menjelaskan. Nah, jadi di sana ada ataf itu ada dua macam. Kalau dalam ilmu nahwu ada dua macam, ataf bayan sama ataf nasab. Kalau ataf bayan di sini sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tersebut. Ya, ataf bayan tersebut dari ataf yang ditunjukkan untuk menjelaskan. Yakni kalimat yang sebelumnya ataukah kata yang sebelumnya. Ya, kata yang sebelumnya dijelaskan dengan ataf bayan. Nah, tapi kalau ataf nasab ini menunjukkan penggandengan. Misalkan contoh jaa Muhammadun wa Ahmadu. Telah datang Muhammad dan Ahmad. Ini atafnya ataf nasab. Tapi kalau di sini adalah ataf bayan, ataf yang menunjukkan penjelasan ini dalam ilmu nahwu. Walihada qala ulama, oleh karena ini berkata para ulama, a'riful ma'arifi lafzu Allah. Li'annahu la yadullu ala ahadin siwa Allah azza wa jalla. Oleh karena itu para ulama, seluruh ulama, baik itu ulama ahli usul, ulama ahli nahwu, seluruh ulama, mereka menyatakan a'riful ma'arif lahu Allah. Makrifah yang paling makrifah. Ya. Karena di sana itu ada makrifah, ada beberapa makrifah. Kalau kita sebutkan ada 7 makrifah, itu ada 7. Yang paling mulianya itu makrifah itu adalah lafzul jalalah Allah. Kemudian setelah itu di sana ada dhamir. Ya. Kemudian di sana juga ada yang lain, yakni al-muhalla bi alif lam dan juga yang lainnya. Yang paling tinggi dari ma'rifah, dari 7 tingkatan ma'rifah itu adalah lafzul jalalah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dalam istilah ilmu nahwu. Yakni ma'rifah. Yakni kata yang paling jelas maksudnya itu adalah Allah. Nah, li'annahu la yadullu ala ahadin siwa Allah azza wa jalla, karena Allah, lafzul jalalah Allah tidak menunjukkan kepada ala ahadin. Tidak menunjukkan kepada seorang pun kecuali Allah azza wa jalla. Jadi Allah itu tidak mungkin seorang mempergunakan nama tersebut. Ya. Tapi yang berhak menyandang nama Allah itu hanyalah zat yang maha pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karena itu tidak boleh seseorang menamakan dirinya, menamakan orang lain dengan Allah, kecuali di sana harus disandarkan. Sebagai contoh Abdullah, hambanya Allah. Ini baru boleh. Nah, Saifullah, pedangnya Allah, ini baru boleh. Tapi ketika seorang menamakan dengan nama Allah, ini tentunya tidak boleh, tidak diperbolehkan. Bahkan saya pernah dengar cerita, wallahualam cerita ini betul atau tidak, ada seorang bayi yang dinamakan dengan Allah langsung mati ketika itu. Ya, maka di sini menunjukkan tidak boleh. Tidak boleh memberikan nama dengan nama Allah untuk selain Allah Subhanahu wa taala sendiri. Oleh karena itu di sini makrifah yang paling makrifah, a'raful ma'arif. Ini Allah, bismillah, dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahman, qaluhu Ar-Rahman dalam ucapan bismillahirrahman, Ar-Rahman. Ar-Rahman ismun min al-asma'il mukhtassati billahi la yutliqu ala ghairihi. Nah, la yutlaqu ala ghairihi. Ar-Rahman ini nama, sebuah nama dari nama-nama Allah, nama-nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dimutlakkan kepada selain Allah. Sebagaimana tadi tidak boleh seorang memberikan nama dengan Allah, tidak boleh pula seorang memberikan nama dengan Ar-Rahman. Ya. Tapi Ar-Rahman ini adalah nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, oleh karena itu ketika seorang mau memberikan nama, diberikan nama yang lain. Entah itu Abdur Rahman, Ibadur Rahman, ataukah Saifur Rahman, ataukah yang lainnya. Yang jelas di sana ada penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penyandaran saja. Dan karena Ar-Rahman ini adalah nama dari nama-nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dimutlakkan untuk selain Allah. Dan makna Ar-Rahman wa ma'nahu al-muttasifu birrahmatil wasi'ati, yang diberikan sifat dengan rahmat yang luas.
Karena rahmatnya Allah itu sangatlah luas. Allah akan memberikan rahmatnya kepada siapa saja dari kalangan makhluknya. Baik yang muslimnya maupun yang kafirnya. Allah akan berikan kepada mereka rahmat. Ya. Cuman Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada mereka Ar-Rahim. Seluruh makhluk Allah memberikan kepada mereka rahmat. Oleh karena itu Ar-Rahman ini al-muttasifu birrahmatil wasi'ati, yang diberikan sifat yakni dengan rahmat yang sangat luas. Ini makna dari Ar-Rahman. Kemudian qauluhu Ar-Rahim. Ya. Ucapan muallif dalam Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahim di sini. Ar-Rahim ini juga ismun yutlaqu 'ala Allah 'azza wa jalla wa 'ala ghairihi. Nama yang dimutlakkan untuk Allah 'azza wa jalla dan dimutlakkan pula kepada yang lainnya. Boleh untuk yang lainnya. Nah. Dan maknanya ya wa ma'nahu dzur rahmatil wasilati. Zat yang memiliki rahmat yang sampai. Nah, dzur rahmatil wasilati, memiliki rahmat yang sampai. Ar-Rahman dzur rahmatil wasi'ati war Rahim dzur rahmatil wasilati. Ar-Rahman tadi sudah kita sebutkan bahwa Ar-Rahman itu dzur rahmatil wasi'ati, yang memiliki rahmat yang luas. Kemudian Ar-Rahim yang memiliki rahmat yang sampai. Fa idza jumi'a shara al-muradu bir-Rahim al-musilu rahmatuhu ila man yasha'u min ibadihi. Maka kalau digabungkan seperti ini, digabungkan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, ya, Bismillahirrahmanirrahim, maka yang dimaksud dengan Ar-Rahim adalah rahmat yang sampai kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Ya, hanya Allah yang kehendak. Allah hanya akan memberikan rahim kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Dan adapun yang tidak Allah kehendaki, mereka tidak mendapatkan rahim dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapatkan rahim dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ankabut ayat yang ke-21, yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha wa ilaihi tuqlabun. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan mengadab siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, wa yarhamu man yasha, dan Allah akan merahmati siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa ilaihi tuqlabun, dan hanya kepadanya lah kalian itu akan tuqlabun, yakni turja'un, akan dikembalikan. Al-Ankabut ayat yang ke-21. Ini yang dimaksud dengan Ar-Rahim, yakni rahmat yang sampai kepada siapa saja dari kalangan hamba Allah yang Allah kehendaki. Tapi yang dimaksud al-murad bir Rahman, yakni al-wasi'atur rahmah, yang maha luas rahmatnya. Jadi demikian. Jadi Ar-Rahman itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan rahmat kepada seluruh makhluknya. Ya. Baik muslimnya maupun kafirnya, baik manusia maupun binatangnya atau seluruh makhluk Allah akan berikan rahmat kepada mereka. Yani Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim, ya, rahmat di sini, ini hanyalah Allah akan berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dari kalangan hamba-hambanya, tentunya hamba yang beriman. Jadi berbeda antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ketika digabungkan. Tapi ketika sendirian, Ar-Rahman juga memiliki makna Ar-Rahim. Ar-Rahim juga memiliki nama Ar-Rahman. Tapi kalau digabungkan, maka menjadi berbeda maknanya. Ya, demikian. Ini penjelasan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya ucapan muallif di dalam matan, ya, di dalam matan kitab tersebut, beliau menyatakan wa qaluhu min a'jabil ujjab, di antara perkara yang sangat menakjubkan. Wa akbarul ayati dalati ala qudratil malikil ghallab sittatu usul. Dan di antara tanda yang paling besar yang menunjukkan atas kekuasaan Zat yang Maha Perkasa, Raja yang Maha Perkasa, adalah 6 landasan. Ya, di antara tanda yang menunjukkan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah 6 landasan, 6 pondasi, 6 dasar, yang nanti akan dijelaskan oleh muallif rahimahullahu taala dalam kitabnya ini. Nah, di sini Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala lahu inayatun birrasaili al-mukhtasarati allati yafhamuha al-'ami wa talabul alam wa talabul ilm. Ya. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau itu memiliki perhatian
memiliki perhatian dengan risalah yang ringkas ini, yang mana risalah ini akan bisa dipahami oleh orang yang ami, orang yang awam sekalipun, dan juga para talabul ilm. Wa min hadhihi ar-rasail, hadhihi risalah sittatu usulin 'azimah. Dan di antara risalahnya beliau, ini adalah risalah yang sedang kita baca ini, yakni sittatu usulin 'azimah, yakni 6 landasan yang agung. Yang tentunya kita harus tahu dan kita harus mengamalkannya. Dan 6 landasan tersebut, yang mana muallif rahimahullahu ta'ala ringkaskan dari Al-Quran dan juga Sunnah yang ada, dari dalil-dalil yang ada. Di antara yang pertama adalah al-aslul awal, landasan yang pertama, al-ikhlasu wa bayanu diddihi wa huwa asyirku. Yang pertama itu adalah ikhlas. Ikhlas itu perkara yang paling penting, bahkan perkara yang terpenting, yang ini menjadi barometer diterima ataukah tidaknya amalan seseorang. Ikhlas yang pertama. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menunjukkan tentang pentingnya ikhlas. Dalam As-Sunnah juga banyak sekali dalil yang menunjukkan, hadis-hadis yang menunjukkan tentang pentingnya ikhlas, wajibnya ikhlas. Oleh karena itu di sini penting kita tahu tentang masalah ikhlas, dan insya Allah nanti akan kita rincikan pembahasan masalah ikhlas. Dan juga wabayanu ditihi, dan juga penjelasan tentang lawannya keikhlasan. Dan dia itu adalah kesyirikan. Lawannya ikhlas adalah syirik. Ketika seorang tidak ikhlas, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan syirik. Ya. Baik itu syirkul yang asghar ataukah syirkul yang akbar. Syirik yang kecil maupun syirik yang besar. Ini yang pertama, landasan yang insya Allah nanti akan kita pelajari tentang masalah ikhlas, dan juga penjelasan masalah lawannya keikhlasan, yaitu kesyirikan. Al-aslu tsani, landasan yang kedua, al-ijtima'u fid din wan nahyu 'anil tafarruq fi. Yakni pentingnya persatuan di dalam agama. Pentingnya persatuan di dalam agama dan larangan dari tafarruq, larangan dari berpecah belah di dalam agama tersebut. Nanti juga insya Allah akan kita jelaskan, akan Walid jelaskan di dalam kitabnya di sini tentang masalah pentingnya seseorang itu, kaum muslimin itu bersatu di dalam agamanya, serta larangan bagi mereka untuk bertafarruq, berpecah belah, bercerai-berai. Ya. Nanti akan kita jelaskan, akan kita bacakan dalilnya berkaitan dengan masalah ya usul yang kedua di sini, yakni landasan yang kedua yang harus kita ketahui dan harus kita amalkan. Kemudian insya Allah yang ketiga nanti akan kita tahu al-aslul tsalits, yakni landasan yang ketiga, dasar yang ketiga, yakni as-sam'u wa ta'atu li wulatil amri. Mendengar dan juga taat, pentingnya mendengar dan juga taat, wajibnya mendengar dan juga taat kepada wulatul amri, kepada pemerintah. Nanti juga akan insya Allah akan kita sebutkan dalilnya berkaitan dengan masalah wajibnya taat, mendengar dan taat kepada waliul amr. Inilah landasan yang ketiga yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis-hadis yang sahih banyak sekali, yang menunjukkan tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin, kepada pemerintah. Kemudian al-aslu rabi', landasan yang keempat nanti insyaAllah, yakni bayanul ilmi wal ulama. Nanti akan dijelaskan tentang pentingnya ilmu, pentingnya hormat dengan para ulama, menghargai para ulama, memuliakan para ulama. Di sana juga akan dijelaskan wal fiqhu wal fuqaha, tentang masalah ilmu fiqih dan juga fuqaha, ahli fiqih. Wa man tashabbaha bihim wa laysa minhum, dan orang yang serupa dengan mereka tapi ternyata bukan mereka. Orang yang sepertinya ulama, orang yang sepertinya fuqaha tapi ternyata mereka bukan ulama, juga bukan fuqaha. Cuman serupa saja, mirip saja. Dan sekarang banyak orang yang seperti ini. Ya, sepertinya ulama, sudah memberikan fatwa, tapi ternyata dia bukan ulama. Dia cuma sekedar talabul ilm. Nah, dia cuma sekedar ya penuntut ilmu atau orang yang menyampaikan ilmu. Nah, nanti akan dijelaskan masalah ulama, masalah fuqaha insyaallah. Kemudian yang kelima, al-aslul khamis, landasan yang kelima, bayanu man hum awliyaullah. Man hum awliyaullah. Penjelasan tentang siapa itu mereka wali-wali Allah. Karena zaman sekarang itu banyak seorang yang tidak tahu siapa wali Allah, siapa wali syaitan. Terkadang wali syaitan dikatakan sebagai wali Allah dikatakan sebagai orang-orang yang gila. Ya. Ini terkadang zaman sekarang demikian. Wali-wali syaitan ya,
orang yang tidak bertakwa, orang yang tidak beriman dikatakan waliullah. Tapi sebaliknya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, dia cuma hanya menempati posisi syariat saja. Kalian itu masih syariat. Sementara mereka itu sudah hakikat, sudah ma'rifat. Sehingga meskipun mereka tidak sholat, tapi mereka itu wali. Meskipun mereka melakukan kemaksiatan, mereka itu wali. Ini tentunya bukan waliullah, tapi walius syaitan. Betul wali, betul. Tapi bukan waliullah, tapi walius syaitan. Nah, maka di sana nanti akan kita jelaskan tentang masalah siapa itu waliullah. Kemudian yang keenam, al-aslu sadis, landasan yang keenam, raddu syubhati allati wada'aha syaitanu fi tarkil Qur'ani wa sunnati. Bantahan syubhat-syubhat yang syaitan meletakkan untuk meninggalkan Quran dan juga sunnah. Nanti akan dijelaskan bantahan-bantahan terhadap syubhat-syubhat yang datangnya dari syaitan, kerancuan-kerancuan yang datangnya dari syaitan, agar supaya kaum muslimin meninggalkan Al-Quran dan juga sunnah. Nanti akan dijelaskan tentang masalah ya syubhatnya dan bantahannya. InsyaAllah. Wahadil usulun muhimmatun jadiratun bil inayati. Dan landasan-landasan ini adalah landasan yang sangat penting. 6 perkara yang telah kita sebutkan tadi, ya, ringkasnya tadi. Ini adalah perkara yang sangat penting, jadiratun bil inayati, yang sangat, ya, yang harus diperhatikan. Yang sangat penting untuk diperhatikan, harus untuk diperhatikan. Wa nahnu nasta'inu billahi ta'ala fi syarhiha wa ta'liq 'alaiha bima yassara Allah. Dan kita nasta'inu billah, kita beristi'anah kepada Allah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskannya dan mengomentari atasnya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Ini mukaddimah, penjelasan dari mukaddimah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala, kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di dalam syarahnya di sini. Sekarang kita mulai masuk ke al-aslul awwal, landasan yang pertama. Dasar yang pertama yang harus kita ketahui dan harus kita amalkan. Beliau menyatakan al-aslul awwal, landasan yang pertama, ikhlasul din lillahi ta'ala wahdahu la syarika lahu. Wa bayanu diddahu alladhi huwa syirku billah wa kaunu akthar al-Qur'an fi bayani hadha al-asli min wujuhin syatta بكلام يفهمه أبلد العامة ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في سورة التنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم وأظهر لهم الشرك بالله في سورة محبة الصالحين وأتباعهم. Landasan yang pertama, dasar yang pertama adalah ikhlas, mengikhlaskan agama hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata dan tiada sekutu baginya. Ini perkara pertama yang harus kita ketahui, perkara pertama yang harus kita imani, perkara pertama yang harus kita laksanakan. yakni kita harus mengikhlaskan agama kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata dan tiada sekutu baginya. Wa bayanu diddihi, dan juga penjelasan tentang lawannya ikhlas. Alladhi huwa syirk, yang lawannya ikhlas itu adalah kesyirikan. Asyirku billah, yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu aktsar al-Qur'an fi bayani hadzal asli min wujuhin syatta. Dan keadaan mayoritas Al-Qur'an, kebanyakan ayat-ayat dalam Al-Qur'an ini menjelaskan tentang dasar ini. Min wujuhin syatta, dari semua sisi. Dari sisi manapun Quran itu menjelaskan tentang masalah pentingnya ikhlas, bahayanya syirik. Bikalamin yafhamuhu abladul amah, dengan kalam, dengan pembicaraan, dengan ucapan yang bisa dipahami oleh orang yang bodoh dari kalangan awam sekalipun, ya. Thumma lamma sara 'ala aktsaril ummati ma sara, kemudian ketika terjadi terhadap kebanyakan umat apa yang terjadi pada mereka, azhara lahumus syaitan al-ikhlasa fi surati tanaqqusis salihin wa tafsiri fi huquqihim. Ketika terjadi apa yang terjadi pada umat muslim, pada umat kaum muslimin, maka kemudian syaitan menampakkan kepada mereka kaum muslimin, kepada umat Islam ini, ikhlas itu
Mereka menampakkan sebagaimana gambaran tanaqqus sholihin. Ketika seorang mengikhlaskan ibadah hanyalah untuk Allah, mereka gambarkan bentuk seperti ini itu merupakan bentuk pelecehan kepada orang-orang soleh. Tidak menghargai jasa-jasa mereka. Wa taqsir fi huquqihim, kemudian ya mengurangi hak-haknya mereka. Ketika kaum muslimin beribadah hanya kepada Allah, maka syaitan menggambarkan kepada mereka, ini tidak benar, kamu seperti ini tidak benar. Kamu itu hanyalah orang biasa. Harusnya kamu itu mencontoh orang-orang soleh dulu. Kamu itu meminta tawasul dengan orang-orang soleh dulu. Dia itu yang dekat dengan Allah, sementara kamu itu jauh. Kalau kamu berdoa, doa kepada orang soleh. Ini syubhatnya syaitan. Ketika seorang mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, berdoa hanya kepada Allah, kemudian syaitan gambarkan itu adalah perbuatan yang salah. Itu merupakan bentuk pelecehan terhadap orang-orang soleh. Itu merupakan bentuk taksir fi huquqihim, mengurangi hak-haknya mereka. Jadi perhatikan, syaitan di dalam memberikan syubhat kepada kita. Ya. Wa alhara lahumus syirka billah fi surati mahabbati shalihin wa atba'ihim. Kemudian syaitan menampakkan bentuk kesyirikan kepada Allah. Syaitan menampakkan menyekutukan Allah itu sebagai bentuk mahabbatus shalihin, cinta kepada orang-orang soleh dan juga para pengikutnya mereka. Ya, perhatikan. Ketika banyak di antara umat muslim yang mereka itu beribadah kepada selain Allah, mereka datang ke makamnya para wali, berdoa kepada mereka para wali, meminta kepada para wali. Syaitan gambarkan ini perbuatan yang bagus, ini bagus sekali, karena ini bentuk cinta kepada orang soleh. Berarti kan syirik, tapi syaitan gambarkan dengan perkara yang bagus. Tapi sebenarnya ikhlas, yang mana ini merupakan perkara yang sangat penting, syaitan gambarkan sebagaimana gambaran kejelekan, yakni bentuk pelecehan terhadap orang-orang soleh, pelecehan kepada para wali, mengurangi hak-haknya mereka. Ya, ini perkataan dari muallif rahimahullahu taala di dalam landasan yang pertama di sini. Nah, kemudian penjelasan di sini penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dari perkataan muallif tersebut. Qaluhu al-ikhlasu ad-dini lillahi ta'ala wahdahu la syarika lah, mengikhlaskan agama hanyalah untuk Allah semata dan tiada sekutu baginya. Kita akan mengetahui tentang makna ikhlas. Belum menyatakan al-ikhlasu lillahi ma'nahu ya, ayyaqsud al-mar'u bi'ibadatihi at-taqarruba ila Allah ta'ala wa tawassula ila dari karamatihi. Ikhlas itu maknanya adalah seseorang itu memaksudkan ibadahnya. Seorang itu bertujuan dengan ibadahnya itu untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar supaya bisa sampai kepada negeri kemuliaannya. Yakni bisa mendapatkan ya negeri akhirat, yakni surga Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya penuh dengan kemuliaan-kemuliaan. Inilah ikhlas. Jadi inilah definisi ikhlas. Jadi ikhlas itu tidak sebagaimana digambarkan oleh sebagian kaum muslimin. Ikhlas itu gambarannya sebagaimana orang yang buang hajat, wal'iyadzubillah. Ini tentunya gambaran yang sangat jelek. Ada di antara kaum muslimin yang mereka menggambarkan ikhlas itu sebagaimana orang seperti ini. Padahal kita tahu ikhlas itu adalah amalan yang sangat mulia. Tapi ternyata diumpamakan dengan perumpamaan yang jelek. Ya. Mereka gambarkan ikhlas itu ya sebagaimana ketika kita buang hajat. Kalau sudah dilepaskan yang sudah, berarti sudah lega. Ya. Ini tentunya gambaran yang sangat jelek, yang tidak boleh seorang menggambarkan amalan yang mulia dengan gambaran seperti ini. Kalau mau gambarkan yang baik. Ya. Sebagaimana Rasul juga pernah menggambarkan, memperumpamakan sesuatu dengan sesuatu. Contohnya, perumpamaan berteman. Rasul menyatakan masalul jalisi salihi wa jalisi su kahamil miski wa nafikhil kir. Permisalan teman baik teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek, sebagaimana permisalan seorang berteman dengan penjual misik dan seorang yang berteman dengan peniup bara api. Ini perumpamaan Rasulullah gambarkan. Cuman ini kan bukan perumpamaan yang jelek. Tapi ketika seorang memberikan perumpamaan, apalagi perumpamaan masalah ikhlas, amalan yang mulia dengan perumpamaan yang jelek, maka disini tentunya suatu kekeliruan yang harus diluruskan. Ikhlas itu yang sebagaimana dikatakan Malik di sini. Ikhlas itu adalah seorang memiliki tujuan dengan peribadatannya itu untuk bertaqarrub kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar supaya dia bisa sampai kepada negeri kemuliaannya. Inilah ikhlas. Jadi seorang enggak mengapa
melakukan ibadah dengan tujuan supaya mendapatkan surga. Melakukan ibadah supaya mendapatkan pahala. Enggak mengapa. Maksudnya pahala dari Allah, bukan pahala dari manusia. Bukan ibadah dari manusia, tapi pahala dari Allah. Enggak mengapa. Ini juga termasuk keikhlasan. Ya. Karena sebagian orang ada yang menyatakan ikhlas itu ya hanyalah mengharapkan ridho dari Allah, tidak mengharapkan pahala. Ini tentunya juga suatu kekeliruan. Karena Rasulullah SAW juga melakukan ibadah, yakni berharap untuk mendapatkan pahala. Dan ketika Rasulullah SAW meninggalkan suatu perbuatan yang terlarang, Rasulullah juga takut ya, untuk masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu dalam doanya Rasul pun sering dikatakan, yakni Rasulullah meminta surga. Rasulullah berlindung dari neraka. Sebagaimana doa di akhir salatnya Rasul, ya Rasul menyatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab jahannam. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Dari fitnah hidup dan juga mati, wa min fitnatil masihid dajjal, dari fitnah dan fitnahnya dajjal. Ya. Maka di sini ibadah itu enggak mengapa ketika seorang itu beribadah kemudian berlindung untuk Allah, ya, berlindung kepada Allah, yakni agar supaya terhindar dari kejelekan-kejelekan tadi. Ini juga termasuk di antara bentuk keikhlasan. Karena di sana ada sekelompok orang dari kalangan orang-orang sufiah yang mereka menyatakan ikhlas itu hanyalah mengharapkan ridho dari Allah, bukan mengharapkan apapun. Sehingga ada di antara tokohnya mereka yang menyatakan, ya Allah, jikalau seandainya aku beribadah hanyalah mengharapkan surgamu, maka jangan masukkan aku ke surga. Jikalau seandainya saya meninggalkan perbuatan dosa hanya takut dengan nerakamu, maka masukkanlah ke dalam nerakamu. Wa'iyadzubillah. Ini suatu perkataan yang sangat batil. Padahal Rasulullah SAW sendiri, beliau berlindung dari api neraka. Tidak berani berdoa dengan doa seperti ini. Tapi ternyata ada sekelompok orang dari kalangan sufiah yang seperti ini. Tentunya ini suatu kebatilan. Ya. Kita nggak mengapa berdoa meminta kepada Allah surga, berlindung dari neraka, berlindung dari siksaan neraka. Ini bukan termasuk perkara yang menafikan keikhlasan. Memang inilah ikhlas, seperti inilah ikhlas. Ya, karena itu juga termasuk di antara bentuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu sangat senang ketika hambanya itu meminta. Allah sangat senang ketika hambanya itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah bahkan sebaliknya murka ketika hambanya tidak mau meminta. Karena ini termasuk di antara bentuk kesombongan. Seorang tidak mau minta surga kepada Allah, maka dia sombong. Ya. Sombong karena apa? Karena dia tidak mengharapkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Demikian pula ketika seorang tidak takut dengan ancaman dari Allah, yakni nerakanya Allah, ini juga termasuk di antara bentuk kesombongan karena dia merasa dirinya sudah kuat untuk masuk ke dalam neraka. Ya. Tentunya di sini suatu perkara yang batil. Tapi mereka juga punya syubhat. Mereka punya punya kerancuan yang ketika seorang mendengarkan pertama mungkin dia akan tertipu. Mereka menyatakan kalau seandainya orang itu sudah mendapatkan keridhaan dari Allah, meskipun masuk ke dalam neraka juga dia tidak akan merasa panas. Contohkan dengan Rasulullah. Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj ini melewati neraka untuk melihat bagaimana siksaan penduduk neraka. Ini Rasul tidak merasa panas. Karena apa? Karena mendapatkan ridho dari Allah. Ini alasannya. Ya. Ini tentunya suatu kebatilan. Karena dia Rasul. Sementara kamu apakah Rasul? Tidak. Rasul memang demikian. Rasul juga di situ pun tidak betah kan? Rasulullah segera ingin pergi dari neraka. Karena tidak kuat melihat bagaimana siksaan yang ada di situ. Ya. Berarti menunjukkan di sini Rasulullah juga merasa takut dengan neraka kan? Tapi ternyata orang yang sebagaimana telah kita sebutkan tadi, mereka tidak takut dengan neraka. Yang penting dapat ridho dari Allah. Ini tentunya suatu kebatilan. Padahal Rasulullah sendiri ya berlindung dari siksaan neraka, dan Rasulullah sendiri dalam doanya, dalam ibadahnya beliau mengharapkan untuk masuk ke dalam surga. Nah, ini tentang masalah ikhlas. Ikhlas tadi disebutkan oleh Malik di sini, ayat sulal mar'u bi ibadatihi at-taqarruba ila Allah taala wa tawassul ila dari karamatihi. Ya, seseorang itu memaksudkan dengan ibadahnya untuk bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan untuk bisa sampai ke negeri kemuliaannya. Yani bi ayat
yakuna al-'abdu mukhlishan lillahi ta'ala fi qasdihi, mukhlishan lillahi ta'ala fi mahabbatihi, mukhlishan lillahi ta'ala fi ta'zimihi, mukhlishan lillahi ta'ala fi zahirihi wa batinihi. Yakni hal itu bisa dilakukan, yakni dengan cara seorang hamba mengikhlaskan hanyalah untuk Allah dalam tujuannya. Mengikhlaskan hanyalah untuk Allah dalam mahabbahnya, dalam kecintaannya. Mengikhlaskan hanyalah untuk Allah fi ta'zimihi, dalam pengagungannya. Mukhlishan lillahi ta'ala fi zahiri wa batinihi, mengikhlaskan Allah Subhanahu wa ta'ala baik dalam zahirnya maupun dalam batinnya. La yabtaghi bi ibadatihi illa wajha Allah ta'ala wal wusula ila dari karamatihi. Dia tidak berharap dengan ibadahnya kecuali dia bisa mendapatkan wajah Allah. Dia bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia bisa sampai kepada negeri kemuliaannya, yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ikhlas. Seorang tidak mencari apapun dengan ibadahnya tersebut kecuali dia nanti bisa mendapatkan kemuliaan, kenikmatan yang terbesar dari penduduk surga, yang melihat wajah Allah. Ini suatu hal yang harus kita imani. Ya, karena melihat wajah Allah ini adalah kenikmatan yang paling nikmat di surga kelak. Ya. Demikian pula ikhlas tersebut, dia tidak berharap apapun dari ibadahnya kecuali dia agar bisa sampai ke negeri kemuliaannya, yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah ya Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan juga ibadahku, sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. La syarika lahu, yang tiada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu, dan dengan hal itulah aku diperintahkan, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri. Orang yang pertama kali berserah diri. Ini surat Al-An'am ayat yang ke-162 sampai 163. Ini salah satu ayat yang menunjukkan pentingnya menyerahkan ibadah apapun bentuknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu salatnya, sembelihannya, ibadahnya, hidupnya serta matinya, ini diserahkan hanya untuk Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, yang tiada sekutu baginya. Dan inilah, ya, perkara seperti inilah yang diperintahkan kepada kita. Kemudian dari yang lain yang menunjukkan pentingnya ikhlas, wa qalu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian, wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kepadanya. Nah, ini juga ayat yang menunjukkan pentingnya berserah diri kepada Allah, itu ikhlas. Mengikhlaskan agama hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan ibadah hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Surat Az-Zumar ayat yang ke-54. Wa qalu, dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Dan sesembahan kalian adalah sesembahan yang esa. Ilah kalian adalah ilah yang esa. La ilaha illa huwa, yang tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, yaitu Allah. Huwa ar-rahmanur rahim, Dia adalah zat yang maha rahman lagi maha rahim. Nah, surat Al-Baqarah ayat yang ke-163. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa qaluhu fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu. Dan ilah kalian adalah ilah yang esa. Falahu aslimu, dan hanya kepadanya lah kalian itu berserah diri. Hanya kepadanya lah kalian itu mengikhlaskan ibadah. Surat Al-Hajj ayat yang ke-34. Demikian ayat yang menunjukkan pentingnya ikhlas banyak sekali. Waqad arsalallahu ta'ala jami'ar rusul bidzalika. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus seluruh rasul untuk melakukan hal itu, yakni untuk mengikhlaskan ibadah hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, fa'buduni, maka sembahlah aku. Ini perintah Allah kepada para rasul, yakni agar supaya mereka itu mendakwahkan kepada umatnya
bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka harusnya kita, makhluknya Allah, menyembah juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Mengikhlaskan ibadah kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ini Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-20. Wa kama waddaha Allah dzalika fi kitabih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal itu di dalam kitabnya. Kama qala al-muallif, sebagaimana muallif menyatakan di dalam matanya, min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul 'am. Ya, abladul 'ammah, yakni ya, Quran menjelaskan dari berbagai sisi. Menjelaskan tentang pentingnya ikhlas dari berbagai sisi. Seluruhnya dijelaskan tentang ikhlas tersebut, ya. Bi kalamin yafhamuhu abladul 'am, dengan sebuah ucapan yang bisa dipahami oleh abladul 'ammah. Yakni orang yang paling bodoh dari kalangan orang awam sekalipun mereka bisa paham tentang masalah ikhlas, maksudnya dengan tentang pentingnya ikhlas dan bahayanya syirik. Faqad waddahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad jaa alaihi salatu wassalam bi tahqiq at-tauhid wa ikhlasihi wa takhlisihi min kulli syaibatin. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan hal tersebut. Telah menjelaskan masalah pentingnya ikhlas dan bahayanya syirik. Faqad ja'a alaihi salatu wasallam, dan sungguh beliau alaihi salatu wasallam telah datang bitahqiq tauhid, untuk merealisasikan tauhid, untuk mengamalkan tauhid, untuk melaksanakan tauhid, wa ikhlasihi, untuk mengikhlaskan tauhid, wa takhlisi, dan memurnikan tauhid, min kulli syaibatin, dari seluruh kotoran-kotoran. Wa sadda kulla tariqin yumkinu ayyusala ila salmi hadha tauhid atau idhafihi. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menutup seluruh jalan yang memungkinkan bisa menyampaikan kepada keruntuhan tauhid ini ataukah melemahkan tauhid. Semua jalan yang memungkinkan bisa meruntuhkan tauhid, semua jalan yang memungkinkan bisa melemahkan tauhid, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tutup. Hatta inna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ketika ada seorang yang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah wa syi'ta. Ada seorang sahabat mengatakan kepada Rasulullah SAW, Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu, wahai Muhammad. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW menyatakan, Aja'atani lillahi niddan, apakah engkau akan menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Bal Masya Allah wahdah, bahkan atas kehendak Allah semata, bukan karena kehendak aku sekalipun. Fa'angkara Nabi SAW ala hadha ar-rajul ay yaqrina masyiatahu bi masyiatillahi ta'ala biharfin yaqtadi at-taubati bainahuma. Maka di hadis tersebut Rasulullah SAW, Nabi SAW mengingkari atas orang yang menggandengkan antara masyiahnya beliau dengan masyiahnya Allah, dengan huruf yang menentu di sana adanya penyetaraan antara keduanya, yaitu huruf waw, dengan menyatakan Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu, dengan menggunakan huruf waw itu dan. Maka huruf waw di sini memiliki makna yakni penyetaraan di antara dua hal. Penyetaraan di antara dua hal. Ini huruf waw, huruf ataf waw, ini menunjukkan penyetaraan di antara dua hal. Maka ketika ada orang yang menyatakan seperti ini, Masya Allah wa syi'ta, disetarakan antara kehendak Allah dan kehendak Rasul, maka Rasulullah SAW mengingkari. Setelah yang menyatakan aja'atani lillahi niddan, apakah engkau akan menjadikan aku tandingan bagi Allah? Ya. Demikian. Tapi Rasul menyatakan qul Masya Allah wahdah, katakanlah atas kehendak Allah semata. Nah, waja'ala dzalika min ittikhadhi niddi lillahi 'azza wa jalla, dan Rasulullah menjadikan hal itu sebagai bentuk menjadikan tandingan bagi Allah 'azza wa jalla. Nah, ini di antara bentuk perbuatan Rasul menutup seluruh jalan yang akan bisa menyampaikan kepada kesyirikan, di antara upaya Rasul untuk menutup seluruh jalan yang akan bisa meruntuhkan tauhid dan melemahkan tauhid. Ini di antara bentuknya. Rasulullah SAW mengingkari ketika ada sahabat yang menyetarakan antara masyiahnya Allah dengan masyiahnya beliau. Ya, tapi kalau seorang terpaksa mengucapkan Masya Allah tsumma syi'ta, boleh demikian. Ya. Kemudian atas kehendak Allah, kemudian kehendak. Ya. Atau ketika seorang mau mengatakan, ya ini misalkan, ya kalau dalam bahasa kita ya, kalau kita mengatakan
kalau bukan karena Allah, ya, kemudian karena engkau. Ini boleh seperti ini. Kalau kita terpaksa mau mengatakan. Tidak boleh kita mengatakan, kalau bukan karena kamu mungkin saya sudah mati. Ini bahkan ini menafikan ya kehendaknya Allah. Ya. Sementara mensejajarkan saja, menyetarakan antara kehendak Allah dengan kehendak makhluk, ini sudah syirik. Apalagi seorang menafikan kehendaknya Allah. Maka hati-hati kalau kita berbicara tentang masalah ini. Terkadang sering terucap dari lisan kita. Kalau bukan karena kamu, saya mungkin sudah celaka ini. Ini tentunya suatu kekeliruan. Kalau seorang mau mengucapkan seperti ini, maka ucapkan, kalau bukan karena Allah, kemudian. Ya. Karena engkau, mungkin saya sudah terjadi demikian dan demikian. Ini kalau mau terpaksa mengucapkan. Tapi kalau tidak, ini lebih bagus. Ya. Kita mengucapkan, kalau bukan karena Allah, saya mungkin sudah mengalami kejadian yang terjadi. Nah, seperti ini. Ya. Ini di antara bentuk upaya Rasulullah SAW untuk menutup seluruh jalan yang bisa menyampaikan kepada kesyirikan, seluruh jalan yang akan bisa melemahkan tauhid dan meruntuhkan tauhid itu sendiri. Kemudian selanjutnya wa bidzalika Allah, dan di antara bentuk hal itu juga yakni bentuk upaya Rasul untuk menutup seluruh jalan yang akan bisa melemahkan tauhid, meruntuhkan tauhid. Ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam harrama al-halaf bighairi Allah. Wa ja'ala dzalika min asy-syirk billah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Rasulullah menjadikan hal itu sebagai bentuk syirik kepada Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bighairi Allah faqad kafara aw asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah kafir ataukah dia telah berbuat syirik. Ini hadis dari Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dari hadis Abdullah bin Umar, dan Imam Al-Albani rahimahullah telah mensahihkan tersebut dalam kitabnya Irwaul Ghalil di hadis nomor yang ke-2561. Nah, ini hadis yang sahih disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Nah, ini upaya Rasul. Bentuk upaya Rasul untuk bisa menutup seluruh jalan yang bisa menyampaikan ke dalam perbuatan syirik, seluruh jalan yang akan bisa merobohkan tauhid, meruntuhkan tauhid, serta akan melemahkan tauhid. Rasulullah melarang untuk bersumpah dengan nama selain Allah. Karena apa? Wadzalika li'anna al-halafa bighairi Allah ta'zimun lil mahlufi bihi bima la yastahiquhu illa Allah 'azza wa jalla. Nah, dan itu karena bersumpah al-halaf. Bersumpah dengan selain Allah ini merupakan bentuk mengagungkan sesuatu yang dijadikan sebagai alat untuk bersumpah. Ya. Sebagai contoh, ketika seorang demi Ka'bah, maka tentunya dia mengagungkan Ka'bah. Demi matahari, dia mengagungkan matahari. Ya. Ketika dia bersumpah dengan nama apapun, maka di sini menunjukkan bahwasanya orang yang bersumpah dengan nama itu, dia telah mengagungkan sesuatu yang digunakan sebagai alat bersumpah tadi. Ya. Oleh karena itu ketika seorang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah mengagungkan selain Allah. Bima la yastahiqu illa Allah, dengan apa yang tidak berhak untuk diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena pengagungan ini hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan yang mutlak hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Wa hinama qadima alaihi wafdun faqalu ya Rasulullah ya khairana wa ibnu khairana wa sayyidana wa ibnu khairina wa sayyidana wa ibnu sayyidina qala ya ayuhan nas qulu biqaulikum wa la yastahwainan wa la yastahwayannakum syaitan ana Muhammad Abdullah wa rasuluhu ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah azza wa jalla. Nah, contoh lain, ya, bentuk upayanya Rasul untuk menutup seluruh jalan yang bisa menyampaikan ke dalam kesyirikan. Seluruh jalan yang akan bisa meruntuhkan tauhid, seluruh jalan yang akan bisa melemahkan tauhid, yakni ketika dahulu pernah ada seorang utusan datang kepada Rasulullah SAW, kemudian mereka menyatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya khairana, wahai orang yang terbaik di antara kami, wa ibnu khairana, dan anaknya orang yang terbaik di antara kami, wa sayyidana wa ibnu sayyidina, wahai pemimpin kami, wahai anaknya pemimpin kami. Ketika ada orang yang memuji Rasul seperti ini, Rasul menyatakan, ya ayuhan nas
qulu biqaulikum. Wahai manusia, ucapkanlah sebagaimana ucapan kalian yang biasa. Maksudnya jangan terlalu berlebihan di dalam memuji. Nah, la yastahwiyannakum syaitan, jangan sampai syaitan itu mengikuti hawa nafsu kalian. Maksudnya membuat kalian itu tertipu. Ya. Asalnya itu mau memuji. Tapi kemudian syaitan pujian seperti itu kurang. Tidak ada artinya. Pujian lagi. Ditinggikan lagi. Naikkan lagi. Ini syaitan. Syubhahnya syaitan. Nah. Ana Muhammad Rasulullah. Ana Muhammad Abdullah wa Rasuluh. Aku adalah Muhammad. Hamba Allah dan juga utusan. Ya. Mauhibbu an tarfa'uni faqa manzilati allati anzalani Allah azza wa jalla. Aku tidak suka kalau kalian meninggikan aku di atas kedudukanku yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan aku, ya. Anzalani Allah azza wa jalla, yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan aku kedudukan. Beliau adalah diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba dan seorang rasul. Abdullah wa rasuluhu. Oleh karena itu demikian pula ketika ada orang yang memuji Rasul SAW terlalu berlebihan. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, la tatruni kama ataratin nasara ibn Maryam. Janganlah kalian memuji aku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Maryam, Isa bin Maryam secara berlebihan. Asalnya orang Nasrani itu, mereka itu adalah agama yang lurus asalnya. Tapi ketika mereka telah dibisiki oleh syaitan dengan bisikan-bisikan syubhat-syubhat, yakni dalam hal kecintaan dan dalam hal pujian, maka mereka kemudian memuji Isa bin Maryam di atas pujian manusia pada umumnya. Sehingga mereka memposisikan Isa bin Maryam sebagaimana posisinya anak Allah. Mereka menyatakan Isa itu adalah ibnullah, anak Allah. Bahkan yang lebih sadisnya lagi, yang lebih anehnya lagi, mereka menyatakan Isa itu adalah merupakan titisan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya tentunya suatu kebatilan mereka, sehingga dengan keyakinan seperti ini mereka menjadi orang-orang yang kafir. Yang asalnya mereka itu adalah seorang yang hawariyun, yakni para pembela Isa. Ya, tapi ketika mereka melebihkan Isa di atas kedudukannya, maka mereka menjadi orang-orang yang kafir. Nah, demikian. Nah, ini sedikit contoh tentang bentuk pembelaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ataukah bentuk upaya Rasul SAW untuk menutup seluruh pintu-pintu, seluruh jalan yang akan bisa menyampaikan ke dalam kesyirikan, ya, dan juga menutup pintu yang akan bisa melemahkan tauhid, yang akan bisa merobohkan tauhid. Contohnya tadi 3, disebutkan di sini oleh 3. Yaitu yang pertama, yakni ketika ada orang yang mensetarakan antara masyiatullah dan masyiatnya beliau, dengan menyatakan, ya, masya Allah wa syi'ta, maka Rasul mengingkarinya. Ya, karena kehendak Allah tidak boleh diserahkan dengan kehendak makhluk. Kemudian yang kedua contohnya, yakni ketika seorang bersumpah dengan nama Allah, maka Rasulullah melarangnya. Rasul menyatakan, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Kemudian yang ketiga tadi, ketika ada orang yang memuji Rasul SAW, maka Rasul pun mengingkarinya. Dengan menyatakan, ya ayyuhan nas qulu biqaulikum. Wahai manusia, ucapkanlah sebagaimana biasa ucapan kalian. Maksudnya ketika memuji jangan terlalu berlebihan. Dan masih banyak contoh lagi sebenarnya. Ya, cuman tidak memungkinkan di sini untuk disebutkan seluruhnya. Ini 3 contoh. Ini benar-benar sudah cukup yang mewakili tentang upayanya Rasul untuk menutup jalan yang bisa menyampaikan dalam kesyirikan, menutup jalan yang akan bisa melemahkan tauhid dan merobohkan tauhid. Dan insya Allah untuk pembahasan yang lain masih berkaitan dengan masalah ikhlas dan juga pembahasan yang lain dari usul sittah ini kita lanjutkan pada pertemuan akan insya Allah. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Ya, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.